Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES Channel. Semoga Anda semua sehat walafiat, sahabat pembelajar. Lumayan lama kita mendengar tentang kecanggihan chat GPT. Namun masih ada sebagian yang memang belum jelas terkait dengan chat GPT ini karena memang berbeda dengan WhatsApp dan lainnya. Itu sudah lama ya, dan ini tergolong baru walaupun diperkenalkan sudah lama sejak 2019 kalau nggak salah ya. Ini baru mulai ramai digunakan karena memang penyempurnaan terus oleh pihak pengembangnya. ChatGPT ini digawangi oleh nama sebuah perusahaan namanya OpenAI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Ini perusahaan yang mengembangkan Artificial Intelligence sejak tahun 2015, digawangi oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Elon Musk sendiri. Dan kabarnya sudah dimodali oleh salah satunya adalah Microsoft sendiri ya untuk mengembangkan AI ini. Baik, terkait dengan ChatGPT ini, nah, mendengar latar belakang dari AI berarti maka ChatGPT ini menggunakan teknologi AI itu sendiri, diadopsikan ke chatting ya, aplikasi chatting, sehingga seolah-olah kita manusia secara pribadi atau personal bisa melakukan chatting terhadap produk dari AI itu sendiri, Artificial Intelligence. Nah, dalam dalam kenyataannya kita akan seolah-olah chat pribadi dengan seseorang ya, human ya, dengan seseorang yang sangat pintar, sangat cerdas, walaupun dia buatan. Dan seperti kita ketahui, AI sendiri adalah sudah terbukti kecerdasannya ya. Waktu awal-awal diperkenalkan adanya Artificial Intelligence, itu adalah digunakan untuk ilmu robotika ya. Jadi robot-robot yang dulu sudah diperkenalkan sejak tahun berapa sudah menggunakan Artificial Intelligence. Nah, sekarang dari tahun ke tahun berkembang penggunaannya. Kita mungkin pernah menggunakan aplikasi yang mengkonversi dari teks menjadi voice, menjadi sound ya, text to sound. Itu juga menggunakan menggunakan AI juga gitu. Jadi dari teks yang kita ketikkan kemudian disuarakan oleh seseorang sesuai pilihan kita. Banyak lagi teknologi-teknologi yang secara terpisah-pisah menggunakan AI itu sendiri. Nah, sekarang ChatGPT itu merangkum semua tadi kemampuan AI itu semuanya diterapkan di aplikasi chat ini. Nah, kenapa saya perlu sampaikan di sini? Ya, mau tidak mau ini akan berimbas kepada bukan hanya kegiatan sosial, bukan hanya pada lingkungan sosial, tetapi juga lingkungan profesi. Semua profesi akan terdampak dari keberadaannya ChatGPT ini. Saya ambil salah satu contoh saja, profesi dosen ya, dosen atau pengajar misalnya. Kalau Anda memberikan tugas kepada mahasiswa menyusun, paling sering kan disuruh melatih bikin tulisan ilmiah ya, karangan ilmiah. Kalau kita perintahkan mahasiswa untuk membuat sebuah naskah ilmiah, maka ketika mahasiswa menggunakan ChatGPT ini, dalam hitungan detik maka sebuah makalah akan tercipta dengan nyaris sempurna hasilnya. Jadi luar biasa. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, baik atau buruk ya? Ya tergantung dari sudut pandang mana. Kalau untuk mahasiswanya pasti bagus, ya kan? Baik sekali, karena dia dengan cepat bisa memenuhi tugas. Gak mikir banyak lagi gitu ya. Tapi bagi dosennya, nah ini yang maksud saya,
perlu mengantisipasi tentang perkembangan ini. Baik, untuk berbicara soal antisipasi itu, mungkin kita di part 2-nya nanti kita bicara soal itu ya. Saat ini karena saya berasumsi masih banyak sahabat pembelajar, para guru dan dosen yang belum mengenal ChatGPT, bagaimana mengaksesnya dan bagaimana menggunakannya. Itu dulu, nanti kita akan bicara lebih jauh. Baik, ini akan saya tunjukkan ya pada sesi ini. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sahabat pembelajar, saya sudah masuk ke sini. Silahkan di browser Anda, ya Anda yang belum ya, di browser Anda tulis chat ini, chat openai.com. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Kemudian Anda masuk. Di halaman pertama akan diperkenalkan ChatGPT. Oh ya, ketika masuk tentu dia minta, kalau Anda belum terdaftar berarti dia minta sign up dulu ya. Kita masukkan alamat email kita, kemudian tunggu nanti dari email itu akan ada notifikasi dari ChatGPT sendiri untuk verifikasi. Baru kemudian kita masuk kembali, sign up ke sini, ke halaman ini dengan kode yang telah diberikan. Nah, seterusnya menggunakan ini. Secara umum memang sementara ini seperti yang saya gunakan ini adalah gratis ya, langsung menggunakan menggunakan browser. Tapi sebenarnya sudah ada aplikasi-aplikasi baik di iPhone maupun di Android ya, tapi berbayar. Khususnya yang saya tahu di iPhone itu berbayar. Nikmati dulu yang gratis baru nanti kita berbayar. Nah, di sini pun juga ya, ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu ada kolom, ada beberapa pilihan. Yang di atas ini adalah daftar daftar materi. Nah, ini hebatnya. Jadi materi apa yang sudah kita diskusikan dengan ChatGPT, misalnya di sini saya mendiskusikan tentang akuntansi keuangan daerah di Indonesia, ada. Jadi tanya jawab saya dengan ChatGPT dengan ini. Kemudian di sini juga ada materi lain. Ini juga saya bertanya tentang birthday party ideas, ide karena cucu saya menjelang umur usia 10 tahun, saya mau bertanya, pesta apa yang paling pas buat dia dirayakan supaya berkesan gitu kan. Ternyata banyak sekali pilihannya, ya tentu saja ini sangat umum ya, internasional. Ya pertanyaannya memang main-main aja. Kemudian di sini saya menanyakan misalnya tentang kewirausahaan. Di sini cara menciptakan ide bisnis dan segala macam, dapat jawabannya ya, dan seterusnya. Nah, jadi apa yang sudah kita diskusikan itu tidak akan hilang, tersimpan di sini kecuali kita hapus ya. Ya, kita bisa simpan. Kemudian di bagian di sini adalah ini untuk menghapus semuanya, clear conversation. Nah, kemudian di bawah ada tulisan new. Ini adalah upgrade to plus di sini. Artinya kita akan kalau mau memilih ChatGPT yang lebih lengkap lagi, tentunya dengan fitur-fitur barunya, maka kita upgrade di sini. Nggak tahu bayarnya berapa, pasti bayar dan seterusnya. Dan di sini ada logout. Nah, jadi di sini halaman kita melakukan chat dengan ChatGPT ya. Silahkan mau mempertanyakan apa saja. Saya misalnya menanyakan terkait dengan apa. Misalnya saja, saya minta dibuatkan naskah ya, naskah atau makalah untuk sebuah seminar. Temanya apa? Oh gini, saya buatkan saya sebuah
Salah. Seminar tentang, eee, digital marketing misalnya. Digital marketing tentang pemanfaatan digital marketing bagi UMKM. Apa jawabannya? Di Indonesia. Oke, klik, kita lihat berapa detik dia jawab ini. Perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara berbisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia perlu memanfaatkan teknologi dan digital marketing untuk meningkatkan daya saing mereka. Itu ada kata kuncinya loh. Jadi itu tidak ada abstraknya ya. Oke. Pendahuluan. Tuh. Oke, manfaat digital marketing bagi UMKM, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, mempertajam branding, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Kendalanya juga ada, dijelasin. Kendala dalam mengadopsi digital marketing bagi UMKM Indonesia. Oke. Oh, berhenti dia. Coba kita regenerate. Jadi kalau ini kita kurang puas misalnya terhadap tulisan ini, kita bisa lakukan regenerate respon. Nah, kasih judul langsung. Judul pemanfaatan digital marketing bagi UMKM di Indonesia. Pendahuluan. Oke. Ini kalau sisi ini membuat kita jadi lebih mudah untuk menghasilkan sebuah makalah sederhana ya. Pada langkah-langkahnya, pertama membuat website, mengoptimalkan SEO, ya, memanfaatkan media sosial, email marketing, sampai kesimpulan. Jadi saya berapa detik untuk bisa membuat sebuah makalah. Nah, sahabat membelajar, itu faktanya ya, yang bagaimana menggunakan ChatGPT untuk kepentingan kita, baik untuk mahasiswa maupun dosennya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi ini? Tentu saja ada plus minusnya. Kita akan bahas di video berikutnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep learning, doing, and praying. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe.